Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayahdurun. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati rasul, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita semua senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, tentunya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah di subuh yang cerah dan penuh berkah ini, kembali diringankan langkah kaki kita oleh Allah untuk memenuhi sebagian kewajiban kita berupa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam amal saleh, hati kita senantiasa terpaut dengan tempat sujud. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di antara perkara yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita umatnya, Rasul takut kalau kita umatnya menjadi umat-umat yang lemah, generasi-generasi yang lemah, generasi yang lemah dalam ibadah, lemah dalam keyakinan, lemah dalam berbagai macam aktivitas. Rasul khawatir akan kita umatnya kalau kita jadi umat yang malas dalam melaksanakan kebaikan, malas dalam melaksanakan amal saleh. Rasul khawatir kalau kita umatnya menjadi umat yang terus memperturutkan hawa nafsu, seolah-olah hawa nafsu menjadi petunjuk atau bahkan menjadi Tuhan baginya. Rasul takut banget Pak kalau kita jadi umatnya umat yang malas, menjadi umat yang terus memperturutkan hawa nafsu. Nafsu seolah-olah menjadi segalanya di dalam hidupnya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, beliau pernah katakan ada 4 hal, kalau boleh dibilang ini menjadi 4 virus, 4 hal yang menyebabkan seseorang itu jadi orang-orang yang malas dalam ibadah. Ada 4 hal yang menyebabkan seseorang itu terus memperturutkan hawa nafsu di dalam hidupnya. Nih, kalau orang sudah terjebak ke dalam 4 hal ini, maka ini menjadi alamat kalau ia menjadi orang-orang yang tidak akan bahagia fid dunya wal akhirah. Gak bakal ketemu sama yang namanya kebahagiaan. Apa 4 virus, 4 hal yang dimaksud yang menyebabkan seseorang jadi lemah dalam ibadah, malas dalam ibadah, terus memperturutkan hawa nafsunya? Yang pertama adalah al-jahlu, jahil. Apa itu jahil? Bodoh. Bodoh dalam perkara akhirat, bodoh dalam perkara agama. Ketika ditanya, "Bang, kenapa enggak sholat subuh berjamaah di masjid?" Padahal sholat subuh berjamaah di masjid itu fadilahnya teramat sangat luar biasa. Maka jawabannya apa? Waduh, saya enggak tahu ilmunya. Saya enggak tahu kalau ternyata sholat subuh berjamaah itu fadilahnya, pahalanya teramat sangat luar biasa. Bang, kenapa enggak hadir pengajian, enggak hadir taklim? Jawabannya, aduh, saya enggak tahu kalau ternyata taklim pengajian itu luar biasa pahalanya, seolah-olah kita duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahil, bodoh dalam perkara-perkara agama, bodoh dalam perkara-perkara akhirat. Dijawab dengan kata serba tidak tahu, maka
obatnya jahil adalah hadir, belajar, ngaji di majelis ilmu. Ini obatnya, Pak. Ini solusinya bagi orang-orang yang terjebak dalam perilaku jahil, terjebak dalam perilaku bodoh, berharap ilmu menjadi cahaya. Al ilmu nurun, berharap ilmu menjadi cahaya baginya, berharap ilmu menjadi penerang baginya, dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari sudah tahu menjadi lebih tahu. Ini ilmu. Nah, banyak barangkali guru-guru kita berbicara tentang keutamaan ilmu di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Mampir di taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk sejenak. Seorang wafat di majelis ilmu, syahid, Pak. Ya, Masya Allah. Hilangkan jahil, kebodohan dengan apa? Dengan kita konsisten, dengan kita istiqomah untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Biarpun cuma duduk sejenak, biarpun cuma duduk sebentar, berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya kepada kita. Allah jadikan ilmu yang didapat menjadi cahaya bagi kita, sehingga kita terus terbebas daripada perilaku jahil, dan kita menjadi orang-orang yang rajin dalam ibadah. Kan di antara karakteristik manusia itu, Pak, manusia biasanya cenderung semangat dalam ibadah, rajin dalam ibadah ketika ia tahu fadilah, ketika ia tahu keutamaan, ketika ia tahu keunggulan, ketika ia tahu ganjaran yang akan didapat dari satu amaliyah. Maka dari mana kita tahu tentang fadilah amal itu? Dari mana kita tahu tentang keutamaan amal itu kalau bukan dari majelis ilmu, majelis ta'lim? Nah, solusinya, obatnya, agar kita nggak jadi orang-orang yang jahil, maka istiqomahlah, hadirlah di majelis ilmu. Satu. Kedua, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad katakan, seseorang itu bisa malas ibadah, terus memperturutkan hawa nafsunya, manakala ia terjebak pada dha'ful yakin, lemah keyakinan, lemah keimanan. Imannya lemah, diuji oleh Allah yang ngegerutu, diberikan cobaan oleh Allah, ia buruk sangka ke Allah, dapat persoalan hidup, hidupnya malah jadi buruk dengan orang lain. Disebabkan karena apa? Dha'ful yakin, lemah keyakinannya, lemah keimanannya. Ia kerap kali ngegerutu ke Allah, berburuk sangka kepada Allah, tidak ridho dengan pemberian dari Allah, nggak mau nerima atas apa yang Allah berikan. Padahal apa yang terjadi di dalam kehidupannya semuanya terjadi bi qudratillah wa bi ridhaillah. Apa yang terjadi itu semuanya ditentukan oleh Allah, ketetapan dan takdirnya Allah yang bikin. Ini subuh hari ini Bapak, saya, kita bisa bersama-sama berjamaah di Masjid Al-Atiq, bisa sholat berjamaah, bisa duduk bersama-sama bermuwajah, bertatap muka, bukan karena bisa, Pak, karena kita dibisahkan oleh Allah ya. Karena takdirnya seperti ini, ketentuan Allahnya seperti ini. Ini yang patut disadari oleh kita manusia. Kalau seluruh hidup kita itu berada di bawah genggaman Allah, diatur sama Allah, oleh karenanya terus libatkan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah lepaskan Allah dari diri kita, biar kita nggak jadi orang-orang yang dha'ful yakin, lemah keyakinan, lemah keimanan. Maka obatnya adalah sering-sering tafakur, sering-sering merenung tentang apa yang sudah Allah ciptakan dari muka bumi ini. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wal nahar la ayatin liul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi,
waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab. Itu menjadi pertanda, menjadi ciri bagi orang-orang yang berfikir. Kan kita yang dikatakan ulil albab oleh Allah, Bu. Orang yang berfikir, Bapak Ibu. Kita merenung, kita tafakur. Kalau di siang hari Allah Subhanahu wa ta'ala nyiptakan matahari, kemudian matahari itu nyinari bumi, biar kita nggak kegelapan, biar makhluk Allah nggak kegelapan. Bergeser hari, petang, kemudian masuk di waktu malam, matahari Allah ganti menjadi rembulan. Rembulan itu tetap menyinari malam-malamnya manusia, menerangi malam-malamnya manusia, biar manusia nggak salah arah, biar manusia tahu kemana melangkah. Allah yang nyiptain. Siang Allah datangkan rahmat, malam pun Allah datangkan rahmat. Kita merenung, kita nanya kepada diri kita, siang hari apa yang sudah kita lakukan, ketaatan apa yang sudah kita kerjakan, amal soleh apa yang sudah kita perbuat. Bergeser ke malam hari, apa kebajikan yang sudah kita lakukan, apa manfaat yang sudah kita kerjakan. Begitu tafakur terus, mikir terus. 1 kali 24 jam Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah henti menurunkan rahmatnya buat hamba-hambanya. Kalau Allah tak pernah henti menurunkan rahmat-rahmat buat hambanya, lantas apa yang sudah kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketaatan seperti apa yang sudah kita lakukan kepada Allah? Pengabdian apa yang sudah kita kerjakan kepada Allah? Apakah pengabdian kita hanya sekedarnya? Apakah takwanya kita hanya ala kadarnya? Atau takwa yang sesungguhnya? Ini yang sesungguhnya harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin terbebas menjadi orang-orang yang dha'ful yakin, lemah keyakinan, lemah keimanan. Sudah bertafakur atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Yang kedua, agar kita terbebas dari dha'ful yakin, lemah keyakinan, lemah keimanan, yaitu istiqamah dalam ibadah. Bapak Ibu sudah konsisten istiqamah dengan sholat berjamaah, terus lakukan ini. Bapak Ibu sudah istiqamah hadir di majelis taklim, jaga keistiqomahannya itu. Yang susah itu kan ibu bapak menjaga, ya. Istiqomah itu adalah upaya menjaga. Kalau orang memulai buat sholat berjamaah, barangkali diingatkan, Pak, diingetin sekali sama tetangganya, sama temannya, sekali dua kali. Memulainya berat, setelah itu jalan. Tapi yang sulit itu adalah ketika bapak ibu yang sudah istiqamah berada di tempat ini, menjaga untuk tetap berada di tempat ini. Istiqamah itu yang sulit gitu. Istiqomah yang cukup sulit untuk kita jaga, kita pelihara, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada kita tentang bagaimana orang-orang yang istiqomah itu, yang sifatnya, karakteristiknya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang istiqomah tetap berkata, innalladzina qalu rabbunallah, Allah itu Tuhanku, summastaqamu. Kalau ngaku ya Allah sebagai Tuhannya, ia sadar kalau hidupnya dalam genggamannya, sadar hidupnya di bawah genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berusaha menjadi orang-orang yang terus taat kepada Allah, menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah, dan baik pula dengan sesama manusia. Dalam bahasa agama dijaga hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan ke Allah baik, hubungan dengan sesama manusia pun baik. Dua, dha'ful yakin, lemah keyakinan. Ketiga, kenapa seseorang malas dalam ibadah, malas berbuat baik, lebih cenderung memperturutkan hawa nafsunya? Manakala yang ketiga, kata Abdullah bin Alawi Al-Haddad, manakala ia menjadi orang-orang yang tulul amal. Apa itu tulul amal? Punya angan-angan yang berkepanjangan, banyak menghayal. Kalau kata anak sekarang apa, Bu? Halu. Lalu banyak menghayal.
Kita boleh bercita-cita, Pak? Boleh. Cita-cita sama hayalan beda, hadirin. Betul tidak? Kalau orang menghayal, berimajinasi, orang berhayal, tulul amal, angan yang berkepanjangan, yang dia lakukan hanyalah tulul, hanyalah, mohon maaf, duduk sejenak, kemudian ia berhayal dengan hal-hal yang seolah-olah indah di dalam kehidupan, dengan hal-hal yang seolah-olah istimewa di dalam kehidupan, tanpa melakukan apa-apa. Tapi kalau orang yang judulnya bercita-cita, berkeinginan, ia berharap tentang sesuatu, kemudian dibarengi dengan ikhtiar, harapan, dan doa. Itu bedanya. Orang yang punya cita-cita, punya keinginan, sama orang yang tulul amal, ibu. Kalau orang yang tulul amal hanya sekedar berhayal, mudah-mudahan nanti suatu saat saya kepingin anu punya, begitu contoh. Tulul amal, angan-angan yang berkepanjangan, hayalan-hayalan yang tidak memiliki nilai manfaat dan kebaikan, imajinasi tiada guna, ibarat kata. Ini bahaya. Kalau orang sudah tulul amal, maka akan menjadi orang-orang yang malas buat ibadah, boro-boro ibadah, Pak. Aktivitas yang lain pun barangkali kalau senangnya hanya sekedar menghayal, ya, tidak ada actionnya, ibarat kata. Sesuatunya hanya sekedar di benaknya saja, hanya ada di pikirannya saja tanpa ia tuangkan. Tulul amal, ia bakal jadi orang-orang yang males ibadah. Bagaimana obatnya? Apa solusinya? Rasulullah SAW sudah bilang jauh-jauh hari kepada kita. Apa kata Rasul? Aksir dzikral maut yusalliku anid dunya. Biar kita nggak jadi orang-orang yang tulul amal, yang punya angan-angan berkepanjangan, hayalan-hayalan, maka sering-seringlah, kata Nabi, mengingat akan kematian. Aksir dzikrul maut yusalliku anid dunya. Sering-seringlah kalian mengingat kematian, maka kalian akan terbebas dari kelelahan dunia. Apa kelelahan dunia? Kelelahan dunia itu rasa tidak cukup, Pak. Dan salah satunya adalah di antara kelelahan dunia orang yang gemar tulul amal, hayalan tak berkesudahan, hayalan yang berkepanjangan, hayal terus. Ya, sering-seringlah mengingat kematian, kematian sesuatu yang pasti, kematian yang datangnya tiba-tiba, kematian yang datang tak kenal waktu, tak kenal usia, tak kenal masa. Kalau orang sudah sering banyak ingat mati, Pak, ya, maka ia akan, hidupnya akan terjaga, hidupnya akan tertata, ya. Nggak bakal banyak berhayal. Yang ia lakukan adalah amal, bukan berhayal. Amal dan amal. Tuh, ketiga, tulul amal. Yang keempat, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad katakan, kenapa seseorang jadi malas dalam ibadah, lebih cenderung memperturutkan hawa nafsunya? Karena empat, ia tidak hati-hati dalam makanan. Dalam makan lebih cenderung memakan makanan yang subhat. Makanan yang subhat itu adalah, ibu bapak, makanan atau minuman yang nggak jelas kehalalannya. Nggak jelas kehalalannya, itu makanan yang subhat. Nggak sampai kepada haram tapi subhat. Apalagi makanan yang haram jelas. Makanan yang haram jadi darah, jadi daging. Kenapa doa kita tertolak? Boleh jadi ada sesuatu yang haram di dalam diri kita. Kenapa kita malas ibadah? Karena ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita. Jangankan yang haram, yang subhat saja, yang nggak jelas kedudukan halal haramnya, ini bisa jadi penghalang, Bapak Ibu. Seseorang jadi males ibadah. Ke masjid susah, ke musola susah, ke pengajian susah, bawaannya malas. Gak ada girah, gak ada semangat untuk melakukan kebaikan. Enggak ada. Kebaikan dilakukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban sudah, tidak mewarnai hidupnya, tidak ada efek positifnya. Padahal Allah ciptakan setiap amal ibadah itu, Bapak Ibu, akan memberikan
warna positif, warna yang baik buat pelakunya. Bapak sholat fardu 5 waktu, itu sholat itu mewarnai diri kita. Apa warna sholat yang akan Allah hadirkan kepada kita? Semakin sering ia sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wan munkar, terjaga ia dari perbuatan dosa, terjaga ia dari perbuatan keji. Orang yang sering sholat, ibu bapak, akan semakin tawadhu, semakin rendah hati. Masuk ke masjid, masuk ke musola, berkumpul dengan banyak saudaranya sesama kaum muslimin. Ada ajaran apa? Ajaran silaturahim di sana. Betul tidak? Kita zikir muji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci, Allah yang maha besar, segala puji hanya milik Allah. Ya Allah, diri ini lemah, diri ini rendah, tidak berdaya ya Allah, tidak memiliki kemampuan apa-apa ya Allah. Di hadapan Allah kita merendahkan diri kita, di hadapan manusia pun kita tawadhu di hadapan sesama manusia. Setiap ajaran agama itu pasti Allah hadirkan, Pak, warna bagi orang yang melaksanakannya. Tuh. Yang keempat, sekali lagi, seseorang bisa malas dalam ibadah, terus memperturutkan hawa nafsu ketika ia makan makanan yang subhat. Maka obatnya apa? Kita jadi orang-orang yang warok. Hati-hati dalam menjemput rezeki. Hati-hati dalam menjemput rezeki. Apa yang kita makan, apa yang nanti kalau suami ibarat kata diberikan kepada istrinya, kita yakinkan itu sesuatu yang halal, Pak. Yakinkan sesuatu yang halal. Hati-hati kita para suami. Kita kasih rezeki ke anak istri kita di rumah, tapi berangkat dari sesuatu yang haram. Tak ubahnya kita ngasih mereka itu dari danah dan nanah, Pak. Suami yang menjemput rezeki dari perkara yang haram diberikan kepada anak istrinya, bukan sesungguhnya materi, makanan dan minuman, baju yang diberikan kepada anak istrinya, tapi yang diberikan kepada mereka apa? Bahan dasarnya api neraka jahanam. Jadi hati-hati, hati-hati. Ya, waspada. Cukuplah yang kita nikmati, cukuplah yang kita dapati, cukuplah yang kita berikan kepada keluarga kita adalah sesuatu yang jelas adanya, halal adanya. Jangan sampai tercampuri oleh perkara-perkara yang subhat, apalagi perkara-perkara yang haram. Insya Allah 4 hal tadi, kita terbebas dari 4 hal tadi. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, semangat dalam ibadah, istiqomah dalam keyakinan, istiqomah dalam amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbil azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin, amin ya mujibas sailin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.